Ada operasi senyap, gagalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nampaknya bagaimana pernyataan dari kader PKB dan Partai Nasdem yang mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan mendukung Anies Baswedan. Wah, ada apa ini begitu kan? Ya, nampaknya ya koalisi Indonesia Plus itu benar-benar nyata ya bahwa Anies Baswedan harus digagalkan Nyagup, dianggap akan merusak konstelasi politik ya ke depan, terutama di Pilpres 2009. Ya, wah, ini kan sudah apa namanya? Sudah melihat di tahun 2029 begitu kan, ya. Dan hal ini ada upaya sistematik ya yang terus dilakukan agar Anies Baswedan gagal Nyagup di situ. Salah satunya adalah bagaimana pernyataan dari Golkar yang kemudian mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan itu didorong. Lantas bagaimana dengan Yusuf Hamka atau Abah Alun di situ? Apakah di PHP? Padahal surat rekomendasinya kan sudah keluar di situ begitu. Dan bahkan kabarnya Partai Gerindra sudah mengatakan bahwa pendamping dari Ridwan Kamil 2 hari lagi mereka akan keluar. Siapa mereka? Dan ini yang menjadi teka-teki. Bahkan ya Gerindra sudah mengatakan ada koalisi Indonesia ya Indonesia Maju Plus, ada Kim ya yang kemudian mereka gabung kepada koalisi Indonesia Maju ya, makanya apakah PKS, apakah Nasdem, apakah PKB yang akan ya mendukung Kim ini atau mendukung Ridwan Kamil. Rasa-rasanya lihat saja sejarahnya. Yang jelas Partai Nasdem kalau mengusung Ridwan Kamil begitu kan, saya kira tidak mungkin. Karena ada beberapa sejarah bagaimana Partai Nasdem yang kemudian mendukung Ridwan Kamil di Jabar, tahu-tahunya menjadi kader ya Golkar yang jelas-jelas tidak mendukung dia begitu kan. Pada waktu itu begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilihat dari beberapa apa namanya konstelasi politik yang ada di Jakarta itu semakin menunjukkan bahwa PDIP semakin terjepit posisinya, tidak bisa mengajukan kadernya lagi kecuali PDIP ini legowo begitu kan ya, ingin mengalahkan koalisi Indonesia Maju, maka PKS dengan PDIP harus benar-benar bersatu. Jadi kalau mereka tidak bisa bersatu, ya tidak saling mengalah, saya kira tidak bisa. PDIP akan ditinggal sendirian. Karena ya PKS, PKB, terus kemudian Nasdem, walaupun ya PDIP ditinggal sendirian, mereka agak apa namanya agak ya sah saja begitu, agak-agak apa namanya agak membiarkan begitu. Tapi kita lihat saja konstelasi politik yang ada ini untuk mengalahkan Ridwan Kamil ya seharusnya Anies Baswedan begitu kan. Maka kalau Anies Baswedan ini dapat tiket ya, lalu kemudian mereka lolos ya, kemudian dia lolos atau menang, maka Anies Baswedan harus dicegat dan harus digagalkan. Karena ini pertarungan di tahun 2029. Bagaimana Gibran bisa berkiprah, lalu kemudian bagaimana Prabowo bisa lagi begitu kan. Kalau Anies Baswedan lolos, maka jalan satu-satunya adalah ini tidak bisa dihentikan lagi, bahwa Anies Baswedan bisa saja menjadi kuda hitam yang kemudian ya akan merusak tatanan pemerintahan seorang Prabowo. Ya, mereka seorang Prabowo ya tidak kuat di situ begitu kan. Maka saya kira kenapa sih orang-orang baik di negara kita selalu mendapatkan ya nuansa-nuansa konstelasi politik yang kemudian seolah-olah wah masa depan ini ya akan apa? Akan bahaya misalnya ya. Jadi saya kira inilah pertarungan politik yang sangat luar biasa dan kental sekali demi kepentingan-kepentingan itu. Pertanyaannya adalah dari publik, apakah ketua umum ini tidak berani ya? Tidak seberani PDIP, tidak seberani Ibu Megawati yang jelas-jelas Ibu Megawati mengatakan jangan lalu kemudian ya ingin menangkap saya di sekeliling-keliling mereka jadi korban. Jadi ini saya bagus begitu kan, bagus melihat dari ketegasan dari Ibu Megawati.
Tapi melihat ketegasan dari PKB, dari Nasdem yang kemudian masih takut dan tersandra terkait dengan kasus-kasus lama, sehingga isu-isu korupsi ini dimainkan peran mereka untuk menyandra ya beberapa partai misalnya atau kader-kader partai misalnya, sehingga mereka takut. Apakah seperti itu? Jelas ada nuansa-nuansa kepentingan di dalam ini kalau toh pada akhirnya mereka masih takut. Artinya apa? Artinya memperjuangkan Anies Baswedan bukan demi bangsa dan negara, tapi demi kepentingan-kepentingan ya di dalam ini ya yang dibungkus dengan nuansa-nuansa membela bangsa dan negara. Ya benar kata Adi Prayitno begitu kan. Ya kalau ingin mengusung demi bangsa dan negara silakan ya demi demi bangsa demi rakyat Indonesia silakan dukung Anies Baswedan. Kan begitu logikanya. Jadi kalau masih takut saya kira ada apa begitu kan ya? Apa yang terjadi ini begitu? Apakah kena sandra atau bagaimana? Maka dilakukanlah operasi senyap ini tujuannya apa? Tujuannya agar Anies Baswedan tidak boleh dapat tiket untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. ini gimana begitu? Padahal sudah ada 4 partai begitu yang diprediksi akan mengusung Anies Baswedan. Ada PKB, ada PDIP, ada PKS, ada Nasdem. Apakah ini semua hanya sebagai manuver-manuver politik saja? Padahal ya komunikasi Anies Baswedan secara intens ya dengan beberapa partai ini, terutama dengan PKS, terutama dengan PKB dan Nasdem. PKB dan Nasdem dan PKS sudah menyatakan dukungan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi ya surat rekomendasi itu ya dibantah berkali-kali begitu kan dari kader PKB, dari kader Nasdem bahwa surat rekomendasi itu sampai hari ini masih belum ada. Nah, ada apa di balik ini semua? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Maka bagi kami adalah Anies Baswedan itu sebenarnya selangkah lagi mereka akan dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Selangkah lagi. Tapi ya dengan adanya strategi politik yang dimainkan oleh Koalisi Indonesia Maju hari ini, bagaimana Anies Baswedan bisa ya untuk menggagalkan Anies Baswedan di situ. Salah satunya adalah Ridwan Kamil untuk didorong maju sebagai gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian ya lawan-lawan dari Kim ini ya yang dulu ya di Pilpres kemarin berlawanan ada kabarnya ingin gabung kepada Koalisi Indonesia Maju. Maka di balik ini semua, kenapa mereka kalau ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, yang dianggap sekarang Koalisi Indonesia Maju Plus, ya keuntungannya apa? Dapatnya apa? Efek elektoralnya apa? Apakah ini ditawari menteri atau apa? Kita kan tidak tahu di situ begitu kan, ya. Maka dengan komunikasi Anies Baswedan dengan PDIP, dengan partai-partai lain, ya, mengidentifikasi bahwa Anies Baswedan selangkah lagi akan maju sebagai ya dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya toh pada akhirnya politik kan tidak bisa ditebak. Kemungkinan besar Anies Baswedan maju, kemungkinan besar ya juga tidak maju dan sebagainya begitu. Bagaimana sekarang ini PKB, partai PKB yang sedang digoyang begitu kan oleh PBNU ya, terus kemudian oleh isu korupsi yang ada selama ini. Sebenarnya PKB ini sudah lama digoyang begitu kan. Sebenarnya juga Partai Nasdem sudah lama digoyang oleh berbagai hal, isu-isu masalah korupsi dan sebagainya. Akhirnya kalau mereka tidak takut dalam hal ini, ngapain? Ya, ngapain begitu kan ya? Mengapain kita harus kalau tidak bersalah dan tidak ada bukti, ngapain kita harus takut? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Ya, bagaimana Caimin ya, bahkan berkali-kali mereka seolah-olah disodorkan dengan sandra politik ya, isu-isu korupsi dan sebagainya. Dan ini yang kemudian senjata dari mereka yang kemudian untuk bagaimana PKB dan Nasdem ini ya bisa down di situ begitu. Kalau tidak melakukan apa-apa kader-kadernya ya saya kira ngapain kita harus takut. Dan itu sebagai bentuk ya kalau ada orang-orang yang korupsi silakan proses secara hukum di situ. Kan begitu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat benar nggak akan mendukung Anies Baswedan.
Lalu bagaimana dengan PKB? Pernyataan dari Jazilul Fawaid, ya, wakil ketum PKB mempertimbangkan wacana duet Kim Plus, ya, yang dilemparkan ke publik, ya, oleh Sufmi Dasko. Bisa saja PKB gabung kepada Koalisi Indonesia Maju Plus, ya, atau koalisi dari Nasdem juga sama mereka. Lalu bagaimana dengan PDP? Ini yang kita tunggu, begitu kan? Namanya, ya, nampaknya partai asuhan dari Ibu Megawati ini, begitu kan, ya, mereka tetap tegak lurus bagaimana untuk bisa mengalahkan Koalisi Indonesia Maju ini. Ya, pokoknya dengan cara apa? Ya, satu-satunya untuk mengalahkan mereka yaitu adalah harus bergandengan dengan Anies Baswedan. Tapi pertanyaannya, apakah PDP mau menjadi wakil dari Anies Baswedan? Ya, kalau PKS mereka mau, ya, dan menerima di semua, silahkan. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya PKS, dengan PDIP yang kemudian untuk bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta, rasanya agak sulit. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, namanya politik kan dinamis, begitu kan, ya. Bagaimana dengan Gubernur Sumut, si Bobi sekarang, ya? Kabarnya itu sudah diusung oleh PKS, begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ini dibawa ke Jakarta, apakah akan berbeda? Apakah PKS akan mendukung dan memberikan leluasa kepada dinasti politik seorang Jokowi? Dan itu pertanyaan yang menggema hari ini, begitu kan. Kalau di Sumut mereka mendukung si Bobi, apalagi di Jakarta, mereka akan gabung ke Koalisi Indonesia Maju demi kepentingan-kepentingan mereka dapat ini, dapat itu, dapat itu. Itu sebuah realitas sih, begitu kan. Ya, makanya saya kira bahwa oke lah, tidak ada masalah dalam dunia politik mau bergabung dengan siapapun. Partai itu butuh kepentingan, begitu kan, ya, cari kepentingan di situ, bukan lagi cari demi bangsa dan negara. Saya kira kalau ini diusulkan silahkan, begitu. Anies Baswedan, Sohibul Iman, saya kira agak jauh PDP akan tidak mau, begitu kan, ya. Makanya dengan operasi senyap ini, kabarnya, ya, tidak berhenti terus, ya, menggoda untuk membujuk PKS, ya. Apa tawarannya? Ya, Anda sudah pasti tahu bagaimana tawaran-tawaran PKS, ya, untuk bisa bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju ini. Ini rahasia. Ini rahasia publik. Ini rahasia bagi mereka, begitu kan. Tapi kalau mereka bergabung dengan adanya pernyataan Pak Saiku seolah-olah ngemis ingin gabung kepada Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi Indonesia Maju di situ terbuka, begitu kan, dan Prabowo senyum-senyum di situ. Artinya apa? Artinya PDIP ini bisa ditinggal sendirian. Posisi PDIP ini akan terjepit. Maka jalan satu-satunya adalah, ya, Prabowo ini butuh kekuatan yang sangat luar biasa di pemerintahan nanti. Kalau Anies Baswedan lolos, wah, ya, bisa tidak tertandingi di situ, begitu. Makanya PDIP harus legowo ini semua untuk bisa mengatur pencaturan, ya, di Pilkada DKI Jakarta. Tapi sebaliknya, kalau PDIP tidak tawar-menawar, ya, kemudian tidak mencalonkan Anies Baswedan, atau tidak menduetkan kadernya dengan Anies Baswedan, maka kemudian yang terjadi di situ adalah kekalahan yang sangat mutlak, ya, kekalahan yang sangat telak di situ. Karena Ridwan Kamil sekarang lagi OTW Jakarta, ya, yang sudah didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Koalisi Indonesia Maju ini semua. Nah, nampaknya tawar-menawar seperti ini, apakah apakah Nasdem, PKB, dan PKS akan tertarik. Dan ini adalah masalah DKI Jakarta. Saya yakin dan saya yakinnya PKS tidak akan mendukung Ridwan Kamil. Kenapa? Karena ya kita lihat saja apa dampaknya. Kita tahu rekam jejak Ridwan Kamil seperti apa, begitu kan, ya. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Sudah tahu bisa ketebak. Publik akan bisa menjawab itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Fadari Podcast Rakyat ini.